Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya, Yohana Laksita Sandra Amaya, dengan NIM 20 G4 0018 dari Program Studi Akuntansi dan Sistem Informasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Sugio Pranoto Semarang. Pada kesempatan kali ini di video reaction saya akan membahas dan menjelaskan seputar filsafat penderitaan. Dimulai dengan pertanyaan. Yang pertama, apakah penderitaan itu? Dan yang kedua, mengapa manusia menderita? Yang ketiga, apakah manusia harus menderita? Yang keempat, bagaimana penderitaan dapat mengubah kemanusiaan? Dan yang kelima, bagaimana manusia dapat mengubah penderitaan? Akan kita simak jawabannya di slide berikut. Menjawab pertanyaan yang pertama, apakah penderitaan itu? Penderitaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung seseorang, atau penderitaan adalah sebuah penanggungan. Penderitaan merupakan sebuah kepastian yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia. Penderitaan sendiri adalah reaksi psikologis dan biologis manusia terhadap faktor eksternal dalam dirinya. Jika seseorang mendapatkan penderitaan, diperlukan kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri dari sisi emosi dan kepribadiannya, yang semuanya itu berpusat pada otak, sehingga dapat menerima kesadaran akan semua lingkungan yang sedang terjadi pada dirinya. Selain itu, dengan adanya penderitaan, kita akan mendapat sebuah memori yang akan selalu kita ingat, dan kita mendapat suatu pelajaran yang baik dari penderitaan yang pernah kita alami sebelumnya. Lanjut ke pertanyaan kedua, mengapa manusia menderita? Pada dasarnya, manusia memiliki kelebihan, yaitu manusia memiliki emosi dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesama manusia. Jika manusia tidak bisa mengontrol kedua kelebihannya itu, maka akan menimbulkan konflik atau permasalahan hidup seorang manusia. Penderitaan sendiri disebutkan sebagai penolakan, sakit hati, konflik, dan penyakit yang merupakan konsekuensi karena manusia adalah makhluk sosial. Lanjut pertanyaan yang ketiga, apakah manusia harus menderita? Pada dasarnya, manusia itu tidak harus menderita. Penderitaan yang dialami manusia itu sebenarnya disebabkan oleh perilaku mereka sendiri. Dan secara etis, sepatutnya manusia tidak boleh untuk menimbulkan penderitaan bagi sesamanya. Jika manusia mendapatkan penderitaan, diharapkan manusia itu bisa menemukan pelajaran dari suka dan duka yang dialaminya, sehingga setiap manusia dapat menjadi pengaruh baik dalam kehidupannya berikutnya. Di situ terdapat gambar seseorang yang bernama Abraham Maslow. Beliau memiliki teori, yakni salah satunya, beliau berpendapat bahwa beliau percaya manusia akan tergerak untuk memahami dan menerima dirinya melalui interaksi dengan sesamanya. Menurut beliau, manusia membutuhkan penderitaan untuk menemukan jati dirinya sebagai makhluk sosial yang paling sejati. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana penderitaan dapat mengubah kemanusiaan? Penderitaan mengubah kemanusiaan menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kemungkinan negatif.
Berdasarkan kasus atau kejadian Phineas Gage, penderitaannya menyebabkan kemungkinan negatif karena terdapat kerusakan dalam fisik maupun psikis seseorang. Dalam kasus Phineas Gage ini, beliau yang awalnya adalah seorang yang bekerja keras, namun dalam suatu saat beliau bekerja, beliau mengalami penderitaan dan menyebabkan sifat yang dalam dirinya itu menyebabkan beliau menjadi seorang yang malas dalam bekerja. Manusia yang awalnya selalu memunculkan sisi positifnya, seketika harus berubah menjadi kepribadian yang negatif. Karena jaringan fisik dalam diri manusia tersebut sudah berubah dan bisa melemahkan kesadaran manusia. Kemungkinan yang kedua ada kemungkinan positif. Dalam kemungkinan positif ini cukup sering terjadi dalam kehidupan manusia. Berdasarkan tokoh Norman Cousins, beliau memiliki idiom Dum vita est spes yang artinya selama ada kehidupan pasti ada harapan. Di sini manusia bisa berubah menjadi lebih kuat dan bijaksana setelah mengalami dan mengatasi penderitaan yang dialaminya. Manusia dapat mempelajari dan tidak akan mengulangi hal yang akan menyebabkan suatu penderitaan yang pernah dialami sebelumnya. Menjawab pertanyaan yang kelima, bagaimana manusia mengubah penderitaan? Menurut Ryan dan Desi, kemampuan manusia untuk mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan ditentukan oleh 3 variabel yang relasinya berbanding lurus. 3 variabel tersebut adalah tanggung jawab, komitmen, dan harapan hidup. Jika semakin kuat komitmen, maka semakin besar tanggung jawab dan semakin positif harapan hidup yang dimiliki manusia. Jika semakin positif harapan hidup, berarti semakin besar tingkat tanggung jawab dan semakin kuat komitmen yang dimiliki. Dan pada dasarnya, setiap manusia juga bisa berubah dari yang bertanggung jawab menjadi tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti manusia yang tidak memiliki rasa percaya diri, pesimis, dan memiliki rasa bersalah secara terus-menerus dalam dirinya. Namun sebaliknya, ada manusia yang diubah dari yang tidak bertanggung jawab menjadi pribadi yang bertanggung jawab atau menjadi memiliki sisi positif dalam dirinya. Seperti contohnya manusia yang dapat saling menghargai, dapat saling melengkapi satu sama lain, dapat memberikan teladan kepada sesamanya, dan masih banyak lagi. Itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga Anda semua dapat memahami dan mengambil nilai positifnya. Sekian dari saya, terima kasih.